Makna yang kedua ini adalah puasa dalam ketaatan dan keikhlasan. Puasa dalam ketaatan dan keikhlasan. Jadi fisabilillah di jalan Allah maknanya puasa ikhlas untuk taat di jalan Allah, untuk taat kepada Allah. Puasa ikhlas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur dengan riya dan tidak bercampur dengan niat-niat duniawi. Tidak bercampur dengan riya dan tidak bercampur dengan niat-niat duniawi. Ya, jadi seperti kita kalau menurut pendapat yang kedua ini masih punya harapan, insya Allah, ya, masih punya harapan untuk mendapatkan balasan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Caranya bagaimana? Ya puasa, ya sunnah. Niatkan puasa ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain, ya. Bukan karena terpaksa, ya. Bisa aja orang puasa karena terpaksa, ya. Kenapa? Ya karena nggak punya duit akhirnya puasa, atau dengan tujuan hemat, ya. Dengan tujuan hemat akhirnya berpuasa, atau karena tujuan-tujuan kesehatan badan. Ini termasuk tujuan-tujuan duniawi. Nah, menurut sebagian ulama, tujuan-tujuan itu yang mencampuri niat ibadah puasa ini berpotensi, ya, berpotensi hilangnya atau menghilangkan keutamaan puasa sunnah, ya, berpotensi menghilangkan keutamaan puasa sunnah, ya, jadi niatan-niatan duniawi dalam puasa, dalam ibadah puasa itu bisa menghilangkan atau minimal mengurangi, ya, fadilah keutamaan dari puasa sunnah tersebut. Maka bagi yang masih berharap atau punya harapan untuk dijauhkan dari api neraka ini, berupayalah puasa sunnah, ya, minimal sehari, yang itu betul-betul diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan makan, minum, dan berbagai macam syahwat. Tidak hanya makan dan minum, berbagai macam syahwat. Syahwat mata, syahwat lisan, syahwat telinga, bahkan termasuk syahwat pikiran, ya, syahwat pikiran. Ini semua dijaga. Nah, pikiran bisa saja, ya, memperturutkan hawa nafsu. Pikiran bisa saja memperturutkan hawa nafsu. Buruk sangka itu memperturutkan hawa nafsu, atau membayangkan hal-hal yang jelek
pikiran. Sehingga kalau ada hal-hal tadi mencampuri puasa sunnah seseorang, maka itu juga bisa menghilangkan atau minimal mengurangi keutamaan dari puasa sunnah. Jadi kita itu ketika berbicara istilah puasa, ya, ini kita gambarkan sebagai ibadah puasa yang sifatnya itu totalitas. Puasa yang sifatnya totalitas, bukan sekedar puasa makan dan minum, ya, bukan sekedar puasa makan dan minum, tapi puasa matanya, puasa lisannya, puasa telinganya, puasa pikirannya. Ketika ada pikiran-pikiran jelek mulai masuk, maka dibuang jauh-jauh, ya, dibuang jauh-jauh. Jangan sampai ditanam, dipelihara, dirawat pikiran itu. Meskipun pikiran itu tidak muncul di lisan, suatu saat pikiran itu akan muncul dalam perbuatan. Ya. Kalau tidak muncul di lisan, maka bisa muncul dalam perbuatan, sikap dan tingkah laku. Saya bercontoh, saat kita berprasangka buruk sama orang, bisa saja prasangka dalam hati kita tidak kita ungkapkan, ya, tidak kita ungkapkan, tapi akan berefek pada sikap. Contoh, yang tadinya biasa menyapa kemudian tidak menyapa, yang tadinya biasa senyum kemudian tidak senyum, yang biasanya berkirim kabar dan pesan akhirnya karena berburuk sangka tidak berkirim kabar dan tidak berkirim pesan. Jangan disangka kalau yang seperti itu kemudian tidak dihisab, ya, itu dihisab, ya. Kemunculan perubahan sikap dari prasangka buruk itu akan ada hisabnya, ya, akan ada hisabnya. Sehingga kalau orang sedang berpuasa kemudian memelihara pikiran-pikiran buruk, contohnya tadi buruk sangka, ya, dan berefek pada sikap, maka ini termasuk hal-hal yang merusak puasa tersebut, ya, merusak puasa tersebut. Yang seharusnya dia berusaha untuk menyingkirkan pikiran-pikiran tadi. Maka ini kembali kepada pendapat kedua yang mengatakan puasa di jalan Allah itu puasa yang murni, ikhlas untuk menjalankan ketaatan di jalan Allah, tidak bercampur ria dan niatan-niatan duniawi. Dan di sini puasanya juga kita gambarkan sebagai puasa yang totalitas, ya, puasa yang totalitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Maka dari pendapat yang kedua ini, ya, kita masih berharap untuk masuk kepada golongan yang dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Pertanyaannya gini, tadi kan nggak boleh dengan niatan duniawi, tapi kan tidak bisa dimungkiri ada orang yang berpuasa memang latar belakang puasanya itu misalnya anjuran dokter, entah yang mungkin punya penyakit apapun,
gula atau semacamnya. Kemudian dokter misalnya ngasih opsi, ya, Pak, Bu, ini untuk mengobati penyakit Anda harus minum obat ini, itu, atau mengikuti terapi ini dan itu. Kalau Anda nggak mau minum atau mengkonsumsi obat ini dan itu, maka saya sarankan Anda berpuasa atau memperbanyak puasa. Akhirnya apa? Milih, ya. Daripada minum obat belinya mahal, ya, repot juga tiap hari minum obat, mending saya pilih puasa aja, ya. Puasa didasari dengan saran opsi dari dokter, ya. Tapi juga ada niatan ingin dapat pahala, mengatakan misalkan, kayaknya lebih untung puasa, selain hemat gak beli obat, ya, saya juga sekaligus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal seperti ini dibenarkan? Mencampur dua niat, ya, satu niat ukhrawi dan satu niat duniawi dalam satu ibadah, dan khususnya di sini puasa. Penjelasan tentang hal ini yang saya dapatkan, ada sebagian ulama, ya, yang saya dapat di sini adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa ibadah yang niatnya tercampur, antara niat ukhrawi dan duniawi, ya, yang niatnya tercampur antara niat ukhrawi dan duniawi, maka ada beberapa kemungkinan, ya, kurang lebih ada 3 kemungkinannya. Pertama adalah kemungkinan dua niat itu seimbang atau sama-sama kuat. Jadi antara niat duniawi dan ukhrawi itu sama-sama kuat. Maka beliau katakan bisa jadi amalan itu tidak berpahala. Kalau seimbang, sama-sama kuat, antara niat dapat pahala dengan niat kesembuhan dari penyakit misalnya, nah, maka ini berpotensi tidak dapat pahala. Kemungkinan yang kedua, kata beliau, yaitu kemungkinan niat duniawi lebih dominan. Niat duniawi lebih dominan. Jadi tadi tujuan utamanya adalah kepengen sembuh, ya. Adapun pahalanya, ya, moga-moga sekalian dapat pahala. Jadi pahalanya itu pahala sampingan, ya. Hanya pahala sampingan. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya sehat, sedangkan tujuan sampingannya pahala. Jadi yang lebih mendominasi itu niat sehatnya daripada niat pahalanya. Maka ini pun kata beliau, ini bisa menghapus pahala. Akhirnya nggak dapat sekalian pahalanya, karena niat duniawinya lebih dominan. Jadi kemungkinan pertama seimbang, kemungkinan kedua niat duniawinya lebih dominan. Maka dua kemungkinan ini berpotensi menghilangkan pahala. Adapun kemungkinan yang ketiga adalah niat ukhrawi lebih dominan daripada duniawi.
Niat ukhrawi lebih dominan daripada duniawi. Jadi niat pahala dan niat ibadahnya lebih dikedepankan menjadi tujuan utama. Adapun tentang kesehatan ya itu jadi tujuan sampingannya. Jadi ketika berpuasa, kenapa puasa? Ya saya pengen dapat pahala gitu, ibadah. Tapi ya sekalianlah, mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya sembuh dari sakit ini. Nah, kemungkinan tiga ini, yang ketiga kata Syekh Utsaimin, ini tidak menghilangkan pahala, tapi berpotensi mengurangi pahala. Ya, berpotensi mengurangi pahala. Sehingga jelas ya, kita kalau beribadah yang terbaik itu tidak mencampur niat sama sekali. Dalam hal ini puasa dan puasa niat lillah ikhlas, selesai. Tidak perlu masukkan niatan-niatan yang lain. Karena insya Allah tujuan-tujuan duniawi itu pun akan tercapai sekalipun tidak diniatkan. Jadi puasa badan sehat insya Allah meskipun tidak niat untuk kesehatan badan. Sehingga tujuan-tujuan duniawi itu tidak perlu untuk masuk pikiran kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang ya, kita kalau bicara masalah niat itu suatu hal yang sifatnya sangat rahasia, karena yang lebih mengetahui seperti apa ikhlasnya niat kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha untuk ikhlas, berusaha. Tapi kalau sampai mengklaim saya ikhlas, itu sulit. Bahkan kayaknya itu mustahil. Mengklaim saya pasti ikhlas, itu hal yang mustahil. Siapa yang mau memuji diri sendiri? Sehingga sifatnya berusaha. Ya, kalaupun ada yang merutinkan puasa Senin, Kamis, tengah bulan, Ayyamul Bid, ya, mungkin puasa Daud, ya, atau puasa bebas, ya. Betul-betul niatkan puasa itu lillah, ya, Allah, ikhlas, meninggalkan segala larangan dalam puasa tersebut. Maka insya Allah harapannya bisa mendapatkan balasan tadi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka sejauh 70 tahun. Kenapa kok jaraknya disebut 70 tahun? Kenapa jaraknya disebut 70 tahun? Ini sebetulnya ukuran yang biasa dipakai oleh orang zaman dulu, ya, karena kalau zaman dulu itu kan tidak ada satuan kilometer, ya, apalagi bicara satuan-satuan yang sangat modern dan kontemporer, ya. Sekarang kalau misalnya kita bicara jarak antara bumi dengan planet apa gitu, satuan yang dipakai, oh itu jaraknya sekian tahun cahaya, sekian tahun cahaya. Tahun cahaya ini zaman dulu nggak dikenal, ya. Nabi dan para sahabat belum mengenal istilah jarak dengan tahun cahaya, itu belum kenal. Jadi nggak bisa kita menafsirkan tahun di sini dengan tahun cahaya, itu nggak bisa. Kalau disebutkan misalnya, oh jaraknya berapa? 70 tahun. Ini berarti gambarannya jarak 70 tahun ini adalah jarak yang ditempuh oleh orang yang safar
dengan jalan kaki selama 70 tahun. Ya. Jarak yang ditempuh oleh orang yang safar dengan jalan kaki selama 70 tahun. Jarak yang ditempuh oleh orang yang safar dengan jalan kaki selama 70 tahun. Nah, dikira-kira itu. Kira-kira kalau jalan kaki safar ya, kadang berhenti, jalan lagi, nanti berhenti, jalan lagi, kontinu terus selama 70 tahun, itu kira-kira dapatnya berapa ribu kilo? Berapa ribu kilo? Tapi kita nggak disuruh buat ngitung ya. Jangan nanti sibuk kira-kira 70 tahun berapa kilo gitu. Ini cuma sebuah gambaran bahwa kita itu dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya dari api neraka, sehingga hawanya neraka dan baunya neraka itu sama sekali tidak tercium. Jadi dengan cara itu, maksudnya dengan cara itu hawanya, baunya, suaranya neraka itu nggak kita dapatkan. Baunya nggak tercium, hawanya tidak terasa, dan suaranya tidak terdengar. Neraka itu bersuara ya, neraka itu ada suaranya loh. Dan neraka itu bisa ngomong ya. Neraka itu bisa ngomong. Neraka itu makhluk Allah. Ya. Neraka itu makhluk Allah. Yang kayak apa bentuknya saya nggak tahu, karena saya juga nggak punya keinginan buat mampir. Ya. Jadi saya nggak perlu bayangkan neraka kayak apa gitu. Cuma dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang neraka ini. Neraka itu bergejolak, ya, punya 70.000 tali kekang, yang masing-masing tali kekangnya itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Ya. Neraka dipegangi gitu. Ya, ada 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Ya, kata Nabi SAW, 70.000 kali 70.000, subhanallah. Ya. Jadi gimana itu 70.000 kali 70.000, sekian miliar malaikat ya, memegangi api neraka. Ketika api neraka itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yauma naqulu li jahannam halin talati. Allah bertanya kepada neraka jahanam, kamu sudah penuh apa belum? Ya, halin talati, sudah penuh apa belum? Maka neraka jahanam menjawab, hal min mazid, ada tambahan lagi? Apakah masih ada tambahan lagi? Jadi ada jawaban. Maka suara-suara, hawa-hawa, bau-bau jahanam ini, kalau kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 70 tahun, itu nggak akan terdengar, tidak akan terasa, ya, tidak akan tercium. Ini salah satu amalan ya, yang menjadi opsi saat kita diberikan kejujuran niat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk atau ketika ingin selamat dari api neraka sejauh-jauhnya. Ikhwan, puasa di jalan Allah ya, yang salah satu maknanya tadi adalah puasa ikhlas, murni taat kepada Allah, tidak bercampur dengan niatan-niatan lain ya. Meskipun satu hari, kalau memang puasa satu hari itu yang sunnah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dijauhkanlah seseorang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan manusia berjalan kaki ya. Maka ini pembahasan kita di siang hari ini
ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ringkas materi kita di kesempatan siang hari ini bahwa 1, puasa yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah. Kedua, arti puasa di jalan Allah ada 2 pendapat. Ya. Pendapat mayoritas ulama, makna puasa di jalan Allah adalah puasa di tengah peperangan atau jihad. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan puasa di jalan Allah ini puasa dengan ikhlas untuk bertahan kepada Allah, tidak bercampur dengan niatan-niatan duniawi yang lain. Dan puasanya puasa yang totalitas. Yang ketiga tadi, bagaimana kalau puasa itu bercampur dengan niat duniawi, maka ada 3 kemungkinan. 1, niat duniawi dan ukhrawinya seimbang, maka ini bisa menghapuskan pahala dan menghapus keutamaannya. Yang kedua, kalau niat duniawinya dominan, maka ini juga menghapuskan pahala dan keutamaannya. Ketiga, kalau niat ukhrawinya yang dominan, maka masih ada pahalanya tapi berkurang. Maka usahakan tidak bercampur dengan niatan apapun. Dan yang keempat tadi, makna 70 tahun itu adalah jarak yang ditempuh oleh orang yang sabar berjalan kaki selama 70 tahun lamanya. Allah Ta'ala alam shawab, dan ini yang bisa disampaikan kesempatan siang hari ini. Semoga Allah memberkahi, dan tentu banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekiranya ada yang mau disampaikan dulu silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama